apa sih resiko yang akan terjadi jika kita gagal dalam melakukan pemilahan. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah bagian kedua dari serial penataan arsip inaktif. Saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya sudah buatkan playlist untuk teman-teman bisa menikmati setiap konten secara lebih terstruktur. Silahkan nikmati videonya melalui playlist. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan dari konten-konten terbaru yang ada di Pusat Arsip Indonesia. Baik, bagian kedua kita akan membahas mengenai pemilahan. Nah, begitu kita memasuki fase pemilahan, kita setidaknya harus memegang dua prinsip utama dalam kearsipan. Pertama adalah principle of provenance atau prinsip asal-usul. Artinya adalah ketika kita memilah, kita harus memperhatikan arsip itu awalnya pemiliknya siapa. Jadi kita harus memastikan bahwa arsip yang kita kelola kita bisa kembalikan kepada siapa pemiliknya. Itu prinsip pertama, principle of provenance. Prinsip yang kedua adalah prinsip aturan asli atau principle of original order. Jadi prinsipnya adalah ketika kita melakukan pemilahan nanti, kita tidak boleh melakukan tindakan mutilasi. Lihat, yang dibenarkan dalam pemilahan ini adalah semestinya kita melakukan rekonstruksi terhadap informasi kearsipannya dan bukan sebaliknya. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus melakukan pemilahan? Pertama sekali yang harus teman-teman perhatikan adalah karena kita sedang mengelola arsip inaktif yang prinsip pengelolaannya adalah harus efisien, harus cepat, harus mudah, harus murah. Maka semuanya harus kita lakukan secara terukur. Itu kuncinya. Nah, apa yang kita pilih? Yang pertama adalah memilah antara arsip dan non-arsip. Jadi, teman-teman ketika melakukan pemilihan harus mengetahui dulu kategori yang mana arsip dan mana non-arsip. Misalnya, kita menemukan buku bahan cetak macam-macam. Nah, mungkin untuk memperdalam itu, kita akan bahas lebih khusus nanti tersendiri di bahasan apa sih itu arsip. Ya, jadi nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana cara membedakan arsip dan non-arsip. Yang kedua adalah memilah duplikasinya. Jadi seringkali karena kepentingan birokrasi atau kepentingan koordinasi dengan pihak lain, maka kita temukan banyak sekali duplikasi. Kembali lagi ke prinsip awal bahwa kita harus sangat efisien, maka yang kita simpan cukup satu saja. Jadi duplikasinya kita singkirkan, kita masukkan dalam kategori non-arsip. Yang ketiga adalah memilah arsip sesuai dengan unit penciptanya, sesuai dengan prinsip tadi, principle of provenance. Masih ingat tadi ya? Jadi kita harus mengembalikan arsipnya sesuai dengan unit penciptanya. Jadi kita bagi, misalnya ini ketemu satu kelompok penciptanya unit A, kita kelompokkan di sini, unit B kita kelompokkan di sini, unit C kita kelompokkan di sini. Yang keempat adalah kelompokan sesuai periodenya. Nah, ini penting. Jadi mengelompokkan sesuai periodenya itu tidak semata-mata mengelompokkan dengan membedakan perbedaan tahun, tapi juga mungkin pada tahun-tahun tertentu sesuai periodenya ada peralihan atau perubahan fungsi pada organisasi yang teman-teman arsipnya sedang kerjakan, atau mungkin arsip kantor teman-teman sendiri. Jadi kita harus tahu kantor teman-teman itu di periode tertentu berubah fungsi atau tidak. Jika berubah, maka dia akan kita pisahkan tersendiri. Bahkan itu memilahnya sudah bukan sekedar memilah tahun, tapi juga memilah font 1, font 2, font 3. Nah, pembahasan mengenai font juga kita akan bahas tersendiri. Pada prinsipnya, pada
pemilihan periode adalah memilah, yang paling sederhana adalah memilah dengan sesuai dengan periodenya per tahun misalnya. Nanti dari habis tahun per bulan dan seterusnya sampai unit terkecil. Yang selanjutnya adalah dipilah sesuai dengan jenis berkasnya. Jadi kita mulai memberkaskan di sini. Nah, teman-teman sudah tahu ya, jenis berkas itu nanti akan ada rubrik, ada dosir, ada seri. Nah, jadi teman-teman tolong jangan dilakukan mutasi. Jadi tolong pertahankan yang bentuknya rubrik ya rubrik, dosir ya dosir, seri ya seri. Nah, kalau pengen tahu atau belum tahu apa itu rubrik, dosir, seri, silakan tonton video saya mengenai pemberkasan arsip. Linknya ada di sini. Oke, silakan diklik. Yang selanjutnya, apa sih resiko yang akan terjadi jika kita gagal dalam melakukan pemilahan? Jika kita gagal, dampaknya akan sangat sistematis karena pekerjaan ini idealnya mempersyaratkan setiap tahapan harus dilakukan dengan benar. Jika tidak, maka kita akan banyak membuang waktu untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita gagal melakukan pemilahan, kita akan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang. Misal, gagal memilahkan duplikasi. Si A sudah mendeskripsi arsip tentang transaksi X, ternyata B mendeskripsi juga dengan transaksi X ini atau kegiatan X ini, sehingga A melakukan deskripsi terhadap pekerjaan X, B mendeskripsi pekerjaan X, jadi ada double pekerjaan X. Itu untuk duplikasi yang tidak terpilah. Atau karena arsipnya belum memberkas dalam satuan berkas, maka si A mendeskripsi berkas X, si B mendeskripsi bagian dari berkas X. Jadi tidak sekali pekerjaan selesai, sehingga nanti banyak sekali melakukan pengulangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di bagian yang ketiga, dan pastikan kita tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.